Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di hari yang baru ini kita boleh bertemu dan kita boleh menikmati berkat Tuhan atas hidup kita. Dan kita akan melalui hari ini, sebelumnya kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kita, di mana Tuhan telah menyertai kita sepanjang malam, dan di pagi hari ini kita diberi oleh Tuhan hari yang baru untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita mau melangkah hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari tokoh Samuel. Ketika kita mendengar kata nama Samuel, Samuel adalah seorang hakim yang terakhir di dalam perjanjian lama yang Tuhan izinkan untuk memimpin bangsa Israel dan merupakan Nabi Israel yang pertama yang memiliki warisan rohani yang berlimpah di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa ibunya yang bernama Hana adalah seorang wanita yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan Samuel. Dengan tulus dia mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Samuel. Persembahan Ibu Hana ini adalah persembahan yang tulus yang diberikan kepada Allah sejak dia lahir. Sesuai komitmennya, Ibu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan Samuel, kita bisa melihat bahwa sebagai seorang hakim, Samuel bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan di dalam lingkungan bait suci. Memang kita tahu bahwa di lingkungan bait suci, Samuel selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh imam besar pada waktu itu ketika menjalankan tugas sehari-harinya. Itulah yang mempengaruhi di dalam kehidupan Samuel ketika dia melihat seorang imam besar melaksanakan tugasnya, yang membawa motivasi, yang membawa di dalam pikirannya untuk melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Memang kita bisa mengetahui bahwa di dalam lingkungan Samuel tinggal di bait suci, namun ada gangguan-gangguan yang dilakukan oleh anak-anak dari Imam Eli. Namun itu tidak mempengaruhi Samuel untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Justru Samuel terpesona dengan pekerjaan imam besar ketika dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Itu yang membuat Samuel itu pandangannya tertancap di hatinya, di dalam pikirannya, sehingga dia mau menjadi seorang imam. Ketika Samuel menjadi seorang pemimpin yang saleh, kita bisa melihat bahwa ialah yang mengurapi seorang raja pertama kali di Israel. Kita tahu bahwa Samuel melaksanakan tugas yang pertama adalah mengurapi seorang raja yang pertama kali adalah Raja Saul ketika dia diurapi. Dan kita bisa melihat bahwa Samuel juga adalah seorang nabi yang berani menegur Saul ketika raja itu tidak taat atau tidak sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena Raja Saul melakukan tindakan yang bodoh, tidak menghormati Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Samuel dengan berani, dengan tegas dia menegur Raja Saul. Kalau kita juga memperhatikan, Samuel adalah seorang yang memiliki satu kelebihan lagi. Dia adalah termasuk di dalam daftar tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Samuel di dalam kehidupannya telah mengajarkan kepada kita satu kehidupan yang boleh kita lihat, dan apa yang Samuel tunjukkan kepada kita boleh kita lakukan di dalam hidup kita dan untuk kita terapkan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang anak, kita harus belajar dari Samuel, karena Samuel adalah seorang pribadi yang sejak kecil diserahkan oleh ibunya kepada Tuhan. Di sejak kecil itu pula dia memiliki komitmen untuk mengikut Tuhan. Komitmen rohani
yang penting itu diambil oleh Samuel, dia pegang, dan itu menjadi kontribusi yang besar bagi pekerjaan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan bisa melihat kehidupan Samuel boleh menjadikan satu pelajaran di dalam hidup kita, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan boleh memiliki sikap seperti Samuel yang berani mengambil komitmen. Samuel sejak muda, sejak anak-anak sudah memiliki komitmen. Apalagi kita saat ini, kita yang sudah mengikut Tuhan, kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, ketika kita sudah memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan, bila kita mau membangun komitmen kita untuk satu pekerjaan di dalam Tuhan. Di sini kita bisa melihat apa yang sedang kita inginkan atau apa yang akan kita lakukan untuk kehidupan kita di satu lingkungan rohani di dalam kehidupan kita berada. Biarlah kita mau menciptakan lingkungan rohani yang positif bagi kehidupan dimanapun kita berada. Baik kita berada di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita, di dalam pekerjaan kita, kita bisa membangun satu komunitas lingkungan rohani yang positif. Kita bisa membangun misalnya di dalam keluarga kita dengan anak-anak kita. Kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk meneladani apa yang diajarkan oleh Samuel, yaitu melayani Tuhan sejak anak-anak. Dan ini adalah satu pelajaran yang bisa kita petik, bahwa ketika kita melayani Tuhan dan kita mengajak anak-anak kita bersama-sama melayani, kita adalah sungguh-sungguh memberikan kesempatan kepada anak kita supaya kita bisa melihat anak-anak kita bisa melayani Tuhan sejak dia kecil. Kita tidak perlu menunggu dia dewasa baru kita ajari untuk melayani. Bila anak-anak sendiri belajar sejak dia kecil, kita arahkan untuk terus melayani Tuhan. Kita bukan orang tua yang otoriter, yang mengajarkan anak-anak kita dengan kekuatan otoritas kita sebagai orang tua. Tetapi kita boleh belajar dari Samuel mengizinkan anak-anak itu melayani Tuhan. Kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kesungguhan dan kerelaan hati. Bukan memaksa anak-anak kita untuk melayani Tuhan, memaksakan iman kita kepada anak-anak kita, tetapi kita mau belajar untuk menanamkan nilai-nilai rohani di dalam kehidupan anak-anak kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menanamkan nilai-nilai rohani di lingkungan kehidupan kita setiap pribadi. Mulai hari ini kita boleh mengajarkan apa yang ada di dalam hidup karakter Samuel untuk kita ajarkan. Karakter Allah yang ada di dalam kehidupan Samuel boleh kita bagikan, boleh kita share di dalam kehidupan kita, di mana karakter Allah dan pentingnya di dalam kita melayani Tuhan. Mungkin dari salah satu yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita ajarkan, yang kita share, bisa ditangkap oleh anak-anak kita, bisa ditangkap oleh teman-teman kita, bisa ditangkap oleh lingkungan di mana kita berada. Itu bisa menjadikan setiap kita bisa memperoleh satu sikap komitmen di mana kita bisa menjadikan orang-orang itu memiliki sikap yang benar, sikap yang berani seperti Samuel. Ketika melihat ketidakbenaran, dia berani menegur, dia siap untuk melayani Tuhan, dia siap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini atau di zaman modern ini, kita tetap memiliki satu karakter yang luar biasa yang diajarkan oleh Samuel di dalam hidup kita untuk kita jalani di dalam hidup kita. Janganlah kita meremehkan kedalaman kerohanian, baik itu anak-anak maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kedalaman rohani setiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan ketika dia mengambil komitmen di dalam melayani Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadikan kita sadar bahwa apa yang diajarkan oleh Samuel itu boleh menjadi sesuatu yang berdampak dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang semakin hari dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh manusia. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, dan di hari baru ini kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang semakin hari dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh manusia. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.